Eh, Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari KPK Poltekkes Kemenkes Jayapura akan mensosialisasikan pengusulan protokol ethical clearance dan pendaftaran ke SIM EPK. SIM EPK merupakan suatu sistem informasi manajemen etik penelitian kesehatan yang disusun oleh KEPPKN, Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional milik Kementerian Kesehatan, yang mana SIM EPK merupakan suatu sistem online yang mewadahi semua usulan protokol penelitian di seluruh Indonesia. Ada beberapa dasar kenapa kita harus mengusulkan ethical clearance, bahwa semua penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek wajib untuk melakukan pengusulan kaji etik. Penelitian dosen dan mahasiswa yang melibatkan manusia wajib mengusulkan kaji etik untuk mendapatkan surat layak etik dari KEPK. Berbicara manusia, kita tidak berbicara seberapa banyak manusia yang dilibatkan dalam penelitian kita, tetapi kita berbicara bahwa ketika manusia sudah dilibatkan dalam penelitian kita, termasuk hewan coba, maka penelitian tersebut sebelum melakukan penelitian, setelah melalui proses proposal disetujui, maka peneliti wajib mengusulkan kaji etik ke KEPK. Salah satunya ke KEPK Poltekkes Kemenkes Jayapura. Pada dasarnya semua KEPK boleh diusulkan oleh peneliti. Maksud kami peneliti boleh mengusulkan penelitiannya ke KEPK manapun di seluruh Indonesia untuk mendapatkan layak etiknya. Kaji etik ini dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak subjek, dalam hal ini manusia maupun hewan coba, agar dilindungi sesuai dengan prinsip etik, yaitu hormat, adil, dan manfaat. Kami lanjutkan, untuk hari ini kita tidak akan berbicara tentang kaji etik, itu seperti apa, dan ethical clearance seperti apa, namun kami lebih memfokuskan kepada bagaimana tata cara melakukan pengusulan protokol penelitian ke dalam SIM EPK. Secara khusus kami arahkan ke SIM EPK Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan usul KEPK, usul layak etik di KEPK, Poltekkes Kemenkes Jayapura sejak tahun 2018 itu kita sudah memiliki Komite Etik Penelitian Kesehatan, ya, dengan kodifikasi kelembagaan dari KEPPKN yaitu 9171012P, ya, berdasarkan SK Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, di mana ketuanya yaitu Dr. Ishak Piron Hans Tukayo, ya, selaku Ketua KEPK Poltekkes Kemenkes Jayapura. Pengajuan dan proses setelah protokol ethical clearance itu dilaksanakan secara online pada sistem SIM EPK KEPPKN seperti yang kami sampaikan tadi, melalui website simepk.keppkn.kemenkes.go.id/index.php/home. Ya, untuk KEPPK Poltekkes Kemenkes Jayapura terkait dengan pedoman dan petunjuk pengisian serta form dokumen pendukung pengajuan protokol ethical clearance, itu kami sudah menyiapkan link seperti yang tertera di layar ini, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam petunjuk pelaksanaan dan pedoman-pedoman serta hal-hal yang perlu disiapkan dan diperhatikan sebelum kita melakukan usul kaji etik. Dan informasi lebih lanjut terkait dengan usulan protokol penelitian ini dapat melalui kontak sekretariat, yaitu Ibu Windy Gloria SKM, Ferry Wijaksono Sarjana Gizi, dan Ariel Setiawibowo Sarjana Sains, sebagaimana nomor yang tertera di bawah ini. Ya, kami akan coba masuk satu persatu. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan file ini sebagai bahan usul layak etik, maka Bapak Ibu bisa langsung mengklik atau masuk ke Google dengan mengetik langsung SIM
APK, contohnya seperti ini. Kita langsung ketik SIM APK. Paling atas kita akan melihat ada SIM APK dari kppkn.kemenkes.go.id. Kita langsung bisa klik. Ya, ini adalah laman SIM APK yang dikelola oleh KPPKN, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di sini ada beberapa menu yang perlu diketahui oleh peneliti dalam hal ini yang akan mengusulkan, dengan berbagai tutorial atau petunjuk manual yang dapat di-download ya, agar memudahkan peneliti untuk melakukan pengajuan ke protokol ke KPPK. Di mana sistem ini itu mewadahi semua KPPK yang menggunakan SIM APK di seluruh Indonesia, jadi bukan hanya KPPK Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ini merupakan wadah nasional yang dikembangkan sehingga bisa dipakai oleh siapa saja. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengusulkan protokol penelitiannya, maka Bapak Ibu bisa langsung mengusulkan ke KPK lain di wilayah lain, KPK di Indonesia melalui sistem yang sama dengan cara yang sama pula. Okay. Untuk sebagai latihan, sebenarnya KPK itu menyiapkan menu demo. Hanya saat ini menu demo lagi under perbaikan ya, lagi dalam proses perbaikan, sehingga kita langsung mempraktekannya menggunakan SIM yang APK yang sebenarnya. Namun ada beberapa panduan yang akan kami sampaikan. Terkait dengan pendukung protokol yang akan Bapak Ibu perlu baca, kita bisa langsung klik dari pendukung protokol yang kita sudah siapkan. Nanti dari link ini akan langsung terhubung ke Google Drive. Google Drive ini berisi berbagai macam dokumen atau petunjuk-petunjuk terkait tata cara melakukan usul kaji etik di KPPK secara sistem melalui SIM APK. Bapak Ibu silakan membacanya, tidak terlewat satu apapun, karena di dalam file ini semua petunjuk itu sudah dijelaskan secara rinci. Namun kami akan buka satu persatu dulu. Hal yang pertama Bapak Ibu perlu buka adalah di bagian checklist kelengkapan dokumen. Checklist kelengkapan dokumen ini yang perlu dibuka. Dalam ini terisi hal-hal yang perlu disiapkan. Kita akan coba, kita akan buka Bapak Ibu sekalian. Kita tinggal klik saja. Terkait dengan kelengkapan dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan, yang pertama adalah surat pengantar. Ya, surat pengantar ethical clearance ya, dalam format PDF. Untuk formatnya itu kami sudah siapkan filenya. Yang kedua adalah bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini dilakukan melalui bank rekening BNI, rekening BNI 0872 36334 di atas nama KPPK Jayapura dengan format PDF atau JPEG. Berikutnya yang perlu disiapkan adalah kurikulum vitae peneliti utama, kurikulum vitae anggota peneliti jika ada, daftar lembaga sensor bila penelitian Bapak Ibu menggunakan sponsor, surat pernyataan peneliti, instrumen kuesioner atau kuesioner penelitian, inform consent dan persetujuan setelah penjelasan, tanda tangan peneliti dan protokol penelitian. Yang mana protokol penelitian ini dia tidak di-upload, dia dalam format Word, hanya protokol penelitian ini memudahkan bagi peneliti untuk melakukan pengisian ke dalam form yang disiapkan. Nanti sebentar kami jelaskan apa urgensi dari protokol penelitian dalam bentuk Microsoft Word ini. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan daftar usul, ini perlu disiapkan sebelum kita melakukan penyusunan kaji etik di dalam SIM APK. Ya, yang pertama tadi kita lihat ada surat pengantar Bapak Ibu sekalian. Di sini ada surat pengantar, ada dua dokumen yang kami siapkan. Yang pertama surat pengantar untuk mahasiswa. Untuk surat pengantar bagi apabila pengusul yang merupakan mahasiswa, sudah disiapkan formnya Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu loading dulu. Ya, ini surat pengantar
Jayapura atau disesuaikan dengan tempat dari mana Bapak Ibu berada. Ketua peneliti saya bertanggung di bawah ini mengajukan nama NIM, jenjang diploma 1, S1, S2, dan S3, program studi, fakultas atau jurusan, dan judul penelitian. Diikuti oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 atau promotor dan kopromotor bagi mahasiswa S3, dan dibubuhi oleh tanda tangan salah satunya. Ya, salah satunya apakah itu pembimbing 1 atau pembimbing 2 atau pengusul. Kami membuat surat pengantar ini dengan konsep bahwa tidak perlu dikeluarkan oleh institusi dalam hal kampus, berarti surat pengantar itu bersifat pribadi dari pengusul. Begitu pula dengan surat pengantar dari apabila pengusulnya merupakan dosen dan peneliti, sama saja, yaitu nama, NIP atau KTP, instansi dan judul penelitian, surat permohonan, kalimat permohonan terakhirnya, pengusul dan dibubuhi oleh tanda tangan. Hanya demikian Bapak Ibu terkait dengan surat pengantarnya. Berikutnya terkait dengan biaya kaji etik yang ditransfer di rekening yang tadi kami sampaikan. Di KIPK Poltekkes Kemenkes Jayapura itu menyiapkan ada untuk setiap protokol yang telah dibebankan kewajiban untuk mengirimkan uang. Untuk mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jayapura biayanya itu satu protokol yaitu Rp50.000. Mahasiswa luar Poltekkes Kemenkes, maksudnya dari universitas, itu Rp150.000 untuk S1 ya, untuk S1. Sedangkan tadi mohon maaf yang mahasiswa Poltekkes Kemenkes itu walaupun bukan dari Poltekkes Kemenkes Jayapura, yang pasti dari Poltekkes Kemenkes itu Rp50.000. Mahasiswa S2 dan S3 Rp300.000. Dosen Poltekkes Kemenkes adalah Rp200.000. Baik itu Poltekkes Kemenkes Jayapura maupun Poltekkes Kemenkes lain yang ada di Indonesia. Dosen atau peneliti luar Poltekkes Kemenkes misalnya dari universitas, TIKES dan sebagainya adalah Rp300.000. Dan terakhir adalah peneliti yang mendapatkan dana dari lembaga sponsor itu besarannya adalah Rp1.000.000 per protokol. Berikutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga adalah Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat inform konsen. Membuat inform konsen. Inform konsen dalam hal ini yang sesuai dengan WHO, pedoman dari WHO dan SIOMS 2016, ini perlu dituliskan secara jelas, berisi banyak poin-poin yang perlu diperhatikan, dan pernyataan persetujuan ini siapkan. Ini merupakan salah satu contoh formatnya, tapi apabila Bapak Ibu memiliki format yang lain, tetapi diharapkan untuk PSP-nya ini memberikan penjelasan secara penting atau secara jelas terkait dengan penelitian yang Bapak Ibu akan lakukan. Ini merupakan contoh ya, contoh dari inform konsen. Pertama adalah penjelasannya, hal ini adalah penjelasan dari inform konsennya, dan terakhir itu pernyataan persetujuan keikut penelitian atau inform konsen dari subjek kita, dalam hal ini responden atau informan kita, itu bertangan tangan dan beserta dengan saksi. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan dari inform konsen ini. Hal berikutnya yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ini yang paling penting sebelum kita masuk kepada penjelasan sistemnya. Ya, untuk memudahkan peneliti untuk melakukan usul ke dalam SIM EPK, maka kami menyiapkan dalam bentuk Microsoft Word. Microsoft Word ini tidak untuk di-upload ke dalam sistem. Tidak, sekali lagi tidak untuk di-upload ke dalam sistem, tapi hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam memasukkan isian protokol penelitian ke dalam SIM EPK. Karena beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dalam sistem itu sudah termaktub di dalam Microsoft Word ini. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Apabila Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan penginputan ke dalam SIM EPK, Bapak Ibu tinggal melakukan copas, ya, tinggal di copy paste dari Word ini ke dalam SIM EPK dan mengupload bagian-bagian yang tadi, file-file yang tadi yang perlu diupload. Ini perlu diisi banyak
ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu diisi, lebih kurang ada 26 pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jelaskan ke dalam protokol penelitian Bapak Ibu sekalian terkait dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam protokol ini, perlu kami juga kenalkan supaya itu saling berhubungan dengan yang tadi. Ada dua hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Bagaimana cara, yang pertama adalah panduan melakukan pendaftaran bagi peneliti, yang kedua yaitu panduan pengisian protokol. Untuk pendaftaran peneliti sendiri, itu sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa yang perlu disiapkan. Sini kalau kita buka dalam sistem EPK itu, kalau kita klik pendaftaran peneliti, ini ada berupa nama, NIK KTP, alamat, provinsi, kabupaten kota, nomor telepon, dan email. Lalu kita simpan. Lalu disimpan. Nanti setelah disimpan akan muncul username dan password. Itu harap disimpan karena NIK KTP yang sama dan email yang sama tidak bisa didaftarkan 2 kali. Jadi ketika setelah simpan akan muncul username dan password. Harap Bapak Ibu segera menyimpannya agar Bapak Ibu bisa membukanya. Karena apabila Bapak Ibu lupa, maka kami dari KIPK Jayapura itu tidak bisa melakukan reset password. Kami tidak memiliki akses ke sana. Kita perlu mengusulkannya ke KIPPKN dan itu makan waktu yang cukup lama apabila mengusulkan. Sehingga apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan simpan ini, setelah form disimpan maka akan muncul halaman notifikasi pada pendaftaran berhasil. Ini dibaca, akan terisi username terdiri dari angka tahun dan nomor pendaftaran, misalnya bla bla bla, dan juga akan bisa di print out, itu memudahkan. Tapi Bapak Ibu juga mencatatnya di handphone atau disimpan di email, itu lebih bagus lagi agar tidak hilang. Sangat mudah, tinggal Bapak Ibu mengikuti petunjuk yang ada di dalam ini. Berikutnya itu panduan pengisian. Setelah Bapak Ibu mendapatkan username dan password, Bapak Ibu langsung bisa login. Kita bisa langsung login, masukkan username, password, dan kita memilih sebagai peneliti dan kita melakukan login di sini. Kita contoh, saya punya akun, ini akun saya, login password, dan sebagai peneliti kita akan login. Nanti kita akan masuk ke dalam dashboard peneliti seperti ini. Kita akan masuk di dalam dashboard peneliti, di mana dashboardnya itu ada berapa dashboard, ada terus lagi pengajuan, lalu ada protokol, self assessment, hasil telaah, perbaikan protokol, monef, diseminasi, dan pengetahuan terkait dengan pengetahuan full board-nya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk penguasaan protokol seperti yang tadi ini akan muncul ya, dashboard, pengajuan, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa membacanya dengan seksama ya, agar tidak salah. Karena dari ketelitian Bapak Ibu juga untuk memperhatikannya, maka hal ini pada prinsipnya sangat mudah untuk dilakukan. Dengan catatan Bapak Ibu sudah membaca semua petunjuk yang telah ada atau telah dibuatkan sebagai manual pengisian protokolnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kami kembali kepada isian protokol ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat di protokol yang sudah fix ya. Ya, untuk protokol penelitian sendiri Bapak Ibu sekalian, ada beberapa isian yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah terkait judul.
perlu Bapak Ibu tuliskan di sini, ketikan, lalu Bapak Ibu memberikan informasi terkait dengan lokasi penelitiannya, waktu penelitian direncanakan. Untuk catatan waktu penelitian di sini Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan format yang kami buka dulu di bagian pedomannya. Ya, terkait waktu nanti akan diminta untuk diisikan waktu penelitiannya. Di sini tempat dan waktu penelitian akan di input nanti setelah Bapak Ibu akan masuk di dashboardnya ya, di pengajuan protokolnya, diikuti petunjuk ini. Di situ yang perlu ditekankan Bapak Ibu sekalian bahwa secara aturan bahwa penelitian yang dilakukan itu adalah penelitian yang sebelum melakukan penelitian maka diwajibkan untuk mendapatkan surat keterangan layak etik. Dalam hal ini bahwa penelitian yang telah dilakukan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan kaji layak etiknya pada saat ini, itu idealnya. Sehingga ketika kita melakukan pengisian di bagian waktu penelitian Bapak Ibu sekalian, maka yang perlu diperhatikan bahwa misalnya Bapak Ibu akan melakukan penelitian itu direncanakan pada bulan Juni. Maka Bapak Ibu menyimpannya pada bulan Juni, masukannya pada bulan Juni, sekarang pada bulan 4 itu boleh. Tetapi misalnya Bapak Ibu sudah melakukan penelitian dari bulan Februari, maka Bapak Ibu waktu penelitian direncanakan di sini dicantumkan bulan Februari, maka itu ditolak oleh sistem karena memang kaji etik ini harus diusulkan sebelum penelitian itu dilakukan. Apabila mohon maaf misalnya dalam hal penelitian Bapak Ibu sudah dilakukan, tetapi Bapak Ibu ingin melakukan kaji etiknya, maka ya mungkin caranya akan dimajukan tanggal yang tepat, tapi berarti Bapak Ibu tetap akan melakukan penelitian pada waktu yang akan datang sesuai dengan rencana waktu yang sudah dimasukkan ke dalam protokol Bapak Ibu sekalian. Intinya kaji etik itu dia tidak mewadahi etik penelitian yang telah dilakukan penelitiannya pada waktu belakangan atau pada waktu sebelumnya. Misalnya Bapak Ibu ajukan etik penelitian Februari untuk penelitian yang telah dilakukan pada bulan Januari, itu tidak bisa dilakukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk pengajuan kita kembali kepada protokol. Di sini di atas peneliti bisa dimasukkan. Yang berikutnya adalah tentang ringkasan usulan penelitian. Ringkasan dalam 200 atau 300 kata ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh awam, bukan dokter atau profesi. Dalam ringkasan ini Bapak Ibu sekalian berisi informasi terkait dengan tujuan penelitian Bapak Ibu, termasuk metode yang dilakukan, instrumen yang akan digunakan, dan tata cara penelitian yang akan dilakukan, termasuk dengan berapa jumlah sampel, desain penelitian yang dilakukan, desain penelitian yang digunakan. Ringkasan itu terdiri dari 200 atau 300 kata yang menjelaskan semua prosedur yang akan dilakukan dalam penelitian Bapak Ibu sekalian. Dan diharapkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh awam. Dalam hal ini, karena dalam penilaian itu ada yang berasal unsur dari awam, penilaian dari awam, sehingga diharapkan atau diarahkan bahasa yang digunakan dalam ringkasan protokol ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh awam, bukan dipahami oleh akademisi seperti kita, misalnya oleh dokter ataupun dari profesi. Berikutnya adalah ini justifikasi penelitian, meliputi manfaat apa yang akan didapatkan oleh masyarakat di wilayah penelitian kita. Juga Bapak Ibu, untuk pertanyaan B, isu etik yang mungkin dihadapi, pendapat penelitian tentang isu etik yang mungkin dihadapi ketika penelitian Bapak Ibu akan dilakukan. Apabila misalnya beberapa isu etik yang mungkin misalnya adanya kejadian tidak diinginkan, ya, atau misalnya terbukanya kerahasiaan dari subjek penelitian kita dan sebagainya, atau adapun misalnya apabila penelitian kita melakukan penelitian intervensi adanya efek samping,
yang mungkin bisa dirasakan oleh subjek penelitian kita itu dijelaskan secara rinci ke dalam isu etik yang mungkin dihadapi. Dan berikutnya adalah ringkasan daftar pustaka. Ringkasan daftar pustaka ini kalau dalam penelitian dalam proposal kita biasanya merupakan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang pernah diteliti terkait dengan artikel penelitian terdahulu terkait topik yang telah kita maksudnya telah orang lain teliti terkait dengan topik penelitian yang akan kita teliti. Bisa juga sini adalah biasanya literatur review, ya boleh masuk di situ, atau biasanya juga tabel sintesa penelitian terdahulu, biasa kita sebut seperti itu. Ini dimasukkan ke dalam ringkasan daftar pustaka ini. Ini bukan daftar pustaka proposal kita ya, tetapi ringkasan daftar pustaka terkait dengan publikasi penelitian terdahulu terkait dengan topik-topik penelitian yang akan kita teliti di waktu yang akan datang tersebut. Berikutnya tentang kondisi lapangan, Bapak Ibu perlu menjelaskan tentang gambaran singkat lokasi penelitian, informasi ketersediaan, fasilitas yang layak untuk keamanan ketepatan penelitian, informasi geografi dan epidemiologis yang relevan tentang daerah penelitian. Berikutnya diperlukan informasi tentang desain penelitian, ini perlu dijelaskan secara jelas bila uji coba, deskripsi harus meliputi apakah kelompok treatment ditentukan secara random atau termasuk bagaimana metodenya, apakah blinded atau terbuka, bila bukan diuji coba, klinik cukup ditulis tidak relevan. Ini untuk kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, apabila penelitian kita bukan merupakan penelitian uji klinik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan terkait uji klinis, maka kita menjawabnya dengan tidak relevan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah sampling, berapa subjek yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian dan bagaimana penentuannya secara statistik. Ini perlu dijelaskan seberapa banyak sampel kita, subjek kita, dan bagaimana kita menentukannya atau menghitungnya secara statistik. Berikutnya perlu juga dijawab pertanyaan terkait dengan kriteria sampel atau subjek penelitian kita. Justifikasi, eksklusi, atau inklusi. Ini biasa kalau di proposal penelitian itu kita katakan demikian. Ini dimasukkan juga ke dalam sini. Berikutnya adalah sampling kelompok yang rentan. Apabila Bapak Ibu melibatkan anak-anak dan orang dewasa yang tidak mampu menggabung secara penjelasan, maka Bapak Ibu perlu menjelaskan bagaimana cara mengambil sampel untuk kelompok tersebut. Di dalam sampling ini Bapak Ibu sekalian juga perlu jelaskan seberapa banyak ya untuk diambil. Berikutnya intervensi. Untuk pengguna data sekunder dan kualitatif cukup ditulis tidak relevan, lanjut ke manfaat. Maksudnya apabila penelitian Bapak Ibu ada merupakan penelitian kualitatif, maka untuk pertanyaan poin G, poin H, poin I, poin J, dan poin K itu tidak perlu dijawab, termasuk dengan penelitian Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menggunakan data sekunder, ya. Maka Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan tidak relevan. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian, di desain penelitian, di ringkasan ataupun di desain penelitian yang tadi dipaparkan di atas, itu Bapak Ibu perlu menjelaskan bahwa desain Bapak Ibu menggunakan desain kualitatif, dia menggunakan pendekatan apa, misalnya studi kasus, fenomenologi, ground teori, dan semacamnya. Ya begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu apabila penelitian Bapak Ibu merupakan penelitian uji, maka uji klinis, maka Bapak Ibu perlu mengisi poin-poin ini. Intervensi deskripsi dan penjelasan semua intervensi. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan, termasuk rute administrasi, dosis, interval dosis, dan masa treatment program yang digunakan. Termasuk dengan Bapak Ibu intervensi pengetahuan, baik itu penyuluhan, perlu dijelaskan secara jelas di sini, ya seperti Bapak Ibu. Dan rencana atau justifikasi untuk meneruskan atau menghentikan standar terapi selama penelitian. Treatment pengobatan lain yang mungkin diberikan atau diperbolehkan atau menjadi kontraindukasi. Tes klinis atau tes lain yang harus dilakukan. Ini perlu dijelaskan secara jelas dalam protokol Bapak Ibu. Berikutnya adalah monitor hasil, bagaimana Bapak Ibu akan memonitor pencatatannya. Termasuk sebenarnya untuk penelitian yang deskriptif seperti observasional deskriptif ya,
seperti cross seksional, case study ataupun juga dengan penelitian cohort. Ini apabila ada beberapa pertanyaan itu yang mungkin perlu dijawab di sini, maka perlu Bapak Ibu jawab. Tapi apabila penelitian Bapak Ibu merupakan penelitian uji klinis, maka itu wajib untuk diisi semuanya. Termasuk dengan apabila penelitian uji klinis itu penghentian penelitian dan alasannya. Ya, misalnya apabila pada perjalanannya penelitian Bapak Ibu dirasakan perlu dihentikan pelaksanaannya, ya perlu dihentikan pelaksanaannya karena adanya kejadian yang tidak diharapkan atau adverse event ya, dan komplikasi itu perlu dijelaskan. Dan apabila juga terjadi kejadian tidak diharapkan dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan, misalnya kalau mahasiswa farmasi misalnya membuat suatu racikan obat untuk pengobat jerawat misalnya, obat jerawat, maka ini perlu juga misalnya perlu juga disiapkan pencatatan atau pelaporan untuk kejadian yang tidak diharapkan dan syarat penanganan komplikasinya seperti apa. Misalnya apabila terjadi iritasi pada kulit maka segera dihentikan. Informasi-informasi itu yang harus ada dalam protokol penelitiannya termasuk dengan penanganan komplikasinya. Apabila terjadi iritasi, apa yang disiapkan oleh peneliti untuk mengatasi masalah tersebut dan sampai di mana tanggung jawab peneliti untuk bertanggung jawab atas komplikasi atau adverse event kejadian yang diharapkan yang telah terjadi atas dari penelitian yang telah dilakukan. Berikutnya ada poin manfaat. Di sini dijelaskan manfaatnya, jaminan keberlanjutannya, perlu dijelaskan cara yang terus bagian informed consent, perlu dijelaskan cara yang diusulkan untuk mendapatkan informed consent dan prosedur yang direncanakan. Ini perlu dijelaskan terus nama dan posisi wali yang tidak bisa memberikannya. Ini bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Dan berikutnya yang paling penting adalah tentang bujukan Bapak Ibu sekalian. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita melibatkan manusia sebagai subjek atau sebagai pencoba, yang wajib disiapkan adalah namanya bujukannya atau biasa kita sebut dengan bahan kontak. Deskripsi bujukan atau insentif pada calon subjek untuk berpartisipasi seperti uang, hadiah, layanan gratis, dan lain sebagainya. Ini perlu ada Bapak Ibu sekalian. Karena pada prinsipnya ketika kita melakukan penelitian, maka kita telah mengambil waktu mereka. Kita mengambil waktu, kita mengambil beberapa hal spesifik dari diri mereka, maka itu perlu kita menyiapkan insentif atau bahan kontak kepada mereka. Terus juga kita perlu menginformasikan tentang rencana dan prosedur dan orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan bahaya atau keuntungan peserta atau riset lain tentang topik yang sama yang bisa mempengaruhi keberlangsungan keterlibatan subjek dalam penelitian. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu menjelaskan kepada calon subjek kita terkait siapa orang yang bisa menyampaikan kepada mereka apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti tadi. Misalnya dalam proposal kita bisa mencantumkan bahwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka kami telah berkoordinasi atau menyiapkan petugas kesehatan yang berkompeten seperti perawat atau dokter untuk menangani masalah yang Bapak Ibu hadapi. Itu dijelaskan dalam protokol Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah keterangan tentang penjagaan kerahasiaan. Di sini juga penjagaan kerahasiaan meliputi beberapa poin pertanyaan seperti proses rekrutmen serta langkah-langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan dalam selama rekrutmen. Misalnya apakah lewat iklan? Ya, lewat iklan misalnya kita sebarkan ke halayak bahwa akan dilakukan penelitian seperti ini, maka Bapak Ibu yang ingin menjadi relawan untuk penelitian maka kami buka pendaftarannya. Itu seperti itu. Ataupun misalnya Bapak dalam proses rekrutmennya itu juga seperti langsung ditentukan berdasarkan data register penyakit yang ada di puskesmas atau tidak data pasien, maka itu juga perlu dijelaskan secara jelas di sana. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan prosedur langkah-langkah untuk menjaga privasi dan kerahasiaan mereka dijelaskan. Misalnya seperti ini. Ketika direkrut, maka nama, umur, alamat, dan tanggal lahir misalnya secara jelas dirahasiakan oleh peneliti, oleh tim peneliti, bahwa informasi terkait informasi pribadi dari subjek penelitian kita itu dijaga kerahasiaannya
dan tidak disampaikan secara umum. Hal-hal yang informasi seperti itu perlu dituliskan dalam protokol penelitian kita. Termasuk dengan langkah-langkah proteksi kerahasiaan dan data pribadi, penghormatan privasi orang, termasuk kehati-hatian untuk menjaga kerahasiaan dan penelitian hasil tes genetik keluarga kecuali atas izin dari yang bersangkutan. Ini perlu juga dijelaskan Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memproteksi kerahasiaan dari data pribadi mereka. Misalnya penggunaan inisial, tidak mencantumkan nomor telepon atau tidak mencantumkan alamat rumah atau tidak mencantumkan tanggal lahir pada master tabel yang mungkin yang mungkin bisa diakses oleh umum. Bapak Ibu perlu menjelaskan bahwa informasi pribadi dari subjek penelitian kita itu tidak bisa diakses secara bebas oleh umum. Itu sepenuhnya menjadi rahasia dari peneliti dan rahasia dari subjek penelitian kita. Ya, informasi tentang bagaimana kode bila ada ya, ini coding, kode atau nomor responden yang itu mungkin bisa dibuat oleh yang bisa dibuat oleh peneliti. Kemungkinan penggunaan lebih jauh dari data personal atau material biologis. Ini yang biasa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Tidak jarang ketika kita melakukan penelitian, ada beberapa data atau beberapa material biologis yang kemudian kita simpan, yang kemudian data atau material biologis tersebut kemudian kita analisis dan kita olah untuk laporan penelitian yang lain atau artikel penelitian yang lain yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan judul penelitian yang kita usulkan dalam protokol penelitian kita. Apabila ada kemungkinan tersebut, maka itu perlu dijelaskan. Misalnya, Bapak Ibu telah mengumpulkan banyak data personal atau banyak data hasil data dari kuesioner yang Bapak Ibu telah kumpulkan. Namun setelah Bapak Ibu keluarkan laporan penelitiannya, Bapak Ibu bisa mengeceknya, ternyata ada beberapa data-data yang kemudian ini bisa ditindaklanjuti data penelitian untuk diolah ulang atau dianalisis ulang menjadi laporan penelitian yang lain atau artikel penelitian yang lain. Atau misalnya data-data material biologis, misalnya Bapak Ibu telah mengambil sampel darah untuk melihat saja HB dan semacamnya, tetapi Bapak Ibu merasa, ini kalau kebetulan darah yang sudah diambil, kenapa tidak kita cek? Kenapa tidak misalnya kita mengecek hal-hal yang lain juga, selain dari kebutuhan penelitian kita. Apabila ada kemungkinan tersebut, maka Bapak Ibu harus mencatatnya atau memasukkan ke dalam protokol penelitian sebagai informasi dalam protokol penelitian Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, perlu ada informasi tentang rencana analisis statistik, termasuk dengan jenis statistik apa yang Bapak Ibu lakukan. Berikutnya adalah monitor keamanan, bisa dibaca Bapak Ibu sekalian. Konflik kepentingan, manfaat sosial, hak atas data. Di sini juga perlu dijelaskan siapa yang berhak atas data yang diperoleh. Laporan penelitian itu siapa yang berhak atas laporan tersebut. Publikasi. Juga di sini juga masuk pendanaan, sumber pendanaan Bapak Ibu sekalian. Apabila pendanaan merupakan pendanaan funding pribadi, silakan di mandiri atau pribadi. Apabila itu funding dari lembaga, maka Bapak Ibu perlu mencantumkan lembaganya. Seperti itu. Komitmen etik ini hanya berupa pernyataan saja Bapak Ibu sekalian. Terakhir adalah tanda tangan dan peneliti. Itu adalah isian protokol penelitian yang wajib diisi oleh peneliti. Tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk Word ini hanya untuk memudahkan Bapak Ibu. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu memasukkan ke dalam SIP EPK yang ini, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di sini yang perlu Bapak Ibu jawab terkait dengan penelitian Bapak Ibu sekalian. Seperti ini, ringkasan dalam 200 kata. Pendapat peneliti tentang isu etik, ringkasan hasil penelitian sebelumnya. Ini sebenarnya sudah masukkan di sini, tetapi yang Word ini, Microsoft Word ini memudahkan Bapak Ibu mengisinya. Karena mungkin untuk mengisi protokol penelitian ini tidak bisa mungkin dalam waktu 1 atau 2 jam atau 1 hari, mungkin perlu beberapa waktu untuk menyelesaikannya. Maka Bapak Ibu bisa menyelesaikannya di beberapa waktu yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa membuatnya di Microsoft Word dulu. Nanti setelah Bapak Ibu menyelesaikan di Microsoft Word dan semuanya sudah siap, termasuk dengan dokumen-dokumen, list dokumen yang ini Bapak Ibu sudah siapkan, maka Bapak Ibu bisa
lanjutkan untuk mengisi protokol supaya sekali duduk Bapak Ibu bisa selesaikan semuanya. Demikian ya. Ya, karena memang isiannya ini pertanyaan sudah sama persis dengan yang tadi dijelaskan. Tinggal di copy paste saja, masukkan ke dalam sistemnya. Demikian Bapak Ibu. Berikutnya ada namanya self assessment protokol. Bapak Ibu perlu melakukan self assessment. Lihat dulu ya. Ya, setelah mengisi protokol maka Bapak Ibu wajib mengisi self assessment ya. Nah, sebelum mengisi self assessment, pilih nomor protokol terdahulu ya, dibaca. Misalnya kita mengklik self assessment di sini, maka Bapak Ibu perlu mengklik nomor protokol. Lalu pastikan Bapak Ibu mencentang ya di setiap pertanyaan ini, ya bisa disimpan form justifikasinya dicentang ya. Pastikan minimal ada satu ya di setiap pertanyaannya. Apabila kalau tidak ya itu maka ditolak. Untuk centang ya itu disesuaikan dengan penelitian Bapak Ibu. Apabila penelitian Bapak Ibu sudah menginput protokolnya dan sudah menyimpannya, maka bisa dikirim ke KPK. Ya, demikian untuk tata cara pengusulannya Bapak Ibu sekalian. Silakan diperhatikan untuk kita semua sehingga kita bisa prosesnya. Terkait dengan prosesnya sendiri, saya perlu perlihatkan ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini merupakan alur proses kaji etik yang harusnya tadi saya sampaikan di awal, tapi saya rasa ini tidak apa-apa. Yang pertama, peneliti itu harus mendaftarkan diri pada SIM EPK. Satu akun untuk mendaftarkan lebih dari satu judul. Boleh satu akun itu untuk beberapa judul protokol penelitian. Berikutnya adalah kita login seperti ini. Dan setelah Bapak Ibu mengajukan uji etik melalui berupa protokol, maka sekretaris menyusun resume. Lalu resume ini akan dikirim kepada penelaah, ya, telah cepat. Keputusannya itu ada 4 keputusan yang akan ada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama exempted. Exempted ini setelah diputuskan exempted kurang dari atau 1 hari atau 2 hari, maka KPK akan mengeluarkan sertifikat layak etiknya. Berikutnya adalah expedited, ini ada perbaikan. Yang berikutnya adalah full board. Full board ini Bapak Ibu akan diundang untuk mempresentasikan protokol penelitiannya. Dan untuk keseluruhan waktu yang dibutuhkan itu ada sekitar 26 hari minimal, sehingga Bapak Ibu bisa segera mengusulkannya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Intinya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengeceknya ke dalam link yang telah kami sediakan ini, yang memungkinkan semua proses itu. Untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor kontak yang tertera pada form ini. Demikian, apabila ada pertanyaan silakan dimasukkan ke dalam kolom komentar untuk kami dapat jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.